Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zaskia Duka Alfira. Saya Rizky Stiani. Perkenalkan, nama saya Akila Intiani. Saya Niati Ramadhani. Saya Gena Sarah Malaika. Saya Nafisa Juliarti. Nama saya Karisa Syukur Utami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan materi di bab 2 yang berisikan menjaga kehormatan, malu, ikhlas, dan lembut. Salam menyaksikan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu menjaga kehormatan. Nah, jadi secara sederhana menjaga kehormatan itu adalah sikap yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa baik yang dilakukan oleh tangan, lisan maupun kemaluannya, termasuk dalam meninggalkan hal-hal munkar ataupun melindungi diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas atau yang berlebihan. Nah, intinya dari menjaga kehormatan itu artinya adalah menjaga harga diri kita, menjaga nama baik kita serta kemuliaan diri kita. Atau dengan kata lain kita menjaga harkat, martabat dan kehormatan diri kita. Nah, lalu dalam bahasa Arab menjaga kehormatan ini disebut sebagai muruah. Nah, arti dari muruah itu sendiri adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, lalu menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji dan menjauhi segala keburukan. Nah, lalu adapun yang mendefinisikan arti dari muruah ini adalah kemampuan untuk menghindari perbuatan buruk atau perbuatan negatif sehingga kita dapat menjaga harkat, martabat, kemuliaan diri serta kehormatan diri kita. Nah, lalu adapun hadis yang berkaitan dengan menjaga kehormatan ini yaitu adalah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1427. Nah, jadi di mana isinya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Nah, lalu dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, lalu pun sikap muruah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah sikap muruah terhadap diri sendiri, yang kedua muruah terhadap orang lain, dan yang ketiga itu adalah muruah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi yang pertama itu adalah muruah terhadap diri sendiri. Nah, maksudnya itu adalah kita mempertahankan serta melaksanakan perbuatan-perbuatan dan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, baik dalam keadaan sendiri. Nah, lalu yang kedua itu adalah muruah kepada orang lain. Jadi maksudnya itu adalah kita menjaga perilaku kita dan tidak melakukan perilaku tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga itu adalah muruah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah kita merasa malu sehingga membuat kita untuk mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, serta kita merasa malu bila berbuat maksiat kepadanya. Nah, lalu ada pun contoh-contoh muruah. Yang pertama itu adalah kita menjaga menjaga perkataan dengan tidak mengejek orang lain. Lalu yang kedua itu adalah menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam. Yang ketiga itu adalah kita memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal dan tidak haram. Lalu kita tidak melakukan pergaulan bebas dan tidak berzina. Lalu kita tidak menyalahgunakan jabatan yang kita miliki. Lalu menggunakan harta di jalan yang baik. Lalu kita menggunakan pakaian yang tidak menampakkan lekuk tubuh kita. Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai ikhlas serta tanda-tandanya. Sebelumnya, teman-teman pasti sering ya mendengar kata ikhlas. Seperti dalam pernyataan, beramal itu harus ikhlas, beribadah harus dilakukan dengan ikhlas. Nah teman-teman, ikhlas merupakan salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ikhlas merupakan satu norma ataupun aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Ikhlas merupakan syarat paling utama dalam beramal dan beribadah. Menurut KBBI, ikhlas berarti bersih hati, tulus hati. Secara istilah, ikhlas berarti membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas berasal dari kata bahasa Arab, yaitu khalasa, yang berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu.
Ikhlas juga berarti suci dalam berniat, bersih batin dalam beramal, tidak berpura-pura, lurus hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa disimpulkan bahwa ikhlas ini merupakan sikap seseorang dalam melakukan perintah-perintah Allah tanpa berharap sesuatu apapun kecuali ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkannya kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, atau dalam kurung Muslim. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman, alasan mengapa ikhlas itu menjadi salah satu syarat paling utama dalam beramal dan beribadah. Selanjutnya ada tanda-tanda ikhlas. Yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, menganggap pujian dan celaan itu sama. Teman-teman, jika kita beramal ataupun beribadah, tentu saja kita akan mendapat tanggapan dari orang-orang sekitar, baik pujian maupun celaan. Lalu, sikap apa yang harus kita tunjukkan dalam menanggapi tanggapan tersebut? Jika kita mendapat pujian, kita tidak boleh membanggakan diri dan tidak boleh menganggap diri kita itu lebih hebat daripada orang lain. Sedangkan jika kita mendapat celaan, kita tidak boleh merasa rendah diri dan kita tidak boleh kehilangan semangat kita dalam beramal maupun beribadah. Karena kita harus ingat bahwa niat awal kita adalah hanya untuk mendapat ridho Allah semata. Lalu yang kedua, menyembunyikan amal kebaikan. Jadi kita melakukan amal perbuatan seperti misalnya menolong orang. Kita tidak boleh mengungkit-ungkit dan mengingat-ingat kembali, karena maksud dari menyembunyikan itu adalah lupa. Orang yang ikhlas akan lupa tentang kebaikan yang dilakukannya. Jadi bagaimana caranya? Dengan tidak mengungkit-ungkit dan mengingat-ingat kebaikan yang sudah kita lakukan. Lalu untuk yang terakhir adalah melupakan hak amal baiknya. Jadi maksudnya teman-teman, orang yang ikhlas tidak akan mengharapkan apapun balasan ataupun imbalan amal baiknya itu di dunia. Jadi orang-orang yang melakukan amal kebaikan dan beribadah hanya untuk mendapat perhatian dan pujian dari orang lain, itu tidak bisa disebut sebagai orang yang ikhlas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 tingkatan ikhlas. Adapun tingkatan ikhlas yang pertama, yaitu ikhlas awam. Ikhlas awam adalah tingkatan ikhlas seseorang yang masih mengharapkan sesuatu kepada Allah. Sebagai contohnya, seseorang melakukan ibadah kepada Allah dengan landasan perasaan takut akan siksa dari Allah dan mengharapkan pahala dari ibadah yang telah dilakukannya tersebut. Yang kedua, ikhlas khawas. Ikhlas khawas merupakan tingkatan ikhlas yang lebih tinggi dari ikhlas awam. Ikhlas khawas adalah tingkatan ikhlas seseorang dalam melakukan ibadah dan amal baik dengan harapan agar menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah. Dengan kedekatannya tersebut, nantinya manusia akan mendapatkan suatu balasan yang baik dari Allah. Sebagai contohnya, seseorang rajin melakukan ibadah agar kelak di hari kiamat, ia termasuk ke golongan orang yang terselamatkan dan terlindungi dari bencana. Atau bisa juga, seseorang rajin melakukan ibadah agar ia terhindar dari api neraka. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu ikhlas khawas al-khawas. Ikhlas khawas al-khawas merupakan tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Karena pada tingkatan ini, seseorang melakukan ibadah hanya mengharapkan ridho dari Allah, dan ia tidak peduli jika ada yang memujinya atau tidak. Karena satu-satunya yang ia pedulikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sudah mencapai tingkatan ini melakukan ibadah dengan landasan cintanya kepada Allah. Jadi, itulah 3 tingkatan ikhlas yang dapat saya jelaskan.
Selanjutnya, saya akan menyebutkan manfaat dari berbuat ikhlas. Adapun manfaat dari berbuat ikhlas yaitu, yang pertama, mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Yang ketiga, menjadi sosok yang pemaaf. Yang keempat, dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk, takabur, dan iri. Yang kelima, selalu disayangi dan disenangi oleh orang lain. Yang keenam, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketujuh, menjadi sosok yang hebat dan kuat. Yang kedelapan atau yang terakhir, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi manfaat dari berbuat ikhlas. Jadi, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Pengertian malu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa malu adalah bagian dari iman. Artinya, malu merupakan salah satu budi pekerti yang dituntut oleh Islam untuk dimiliki oleh setiap pemeluknya. Ajaran Islam mendapatkan rasa malu sebagai bagian yang menyusun cabang keimanan seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu merupakan salah satu cabang iman, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 9. Dari segi bahasa, malu atau al-haya adalah at-tawfiq al-muhimmat at-tarif. Disebutkan bahwa malu adalah menahan diri dari melakukan sesuatu dengan alasan takut akan celaan orang lain. Adapun dari segi istilah, malu adalah salah satu akhlak terpuji yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek dan menahan dirinya dari merangsang orang lain. Dalam pandangan Islam, rasa malu adalah salah satu karakteristik yang membedakan antara tindakan yang layak dan perilaku yang tidak pantas. Inilah hal yang dituntut dalam syariat untuk menjaga kesucian hati dan perilaku. Rasa malu memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan baik menjauhi dosa dan menjaga martabat diri serta nilai agama. Kemudian ada macam-macam sifat malu. Yang pertama, malu yang terbentuk secara alami atau gariza, yaitu malu yang sudah menjadi bawaan dari seseorang. Ia tidak memerlukan usaha untuk membentuk rasa malu itu. Malu secara alami atau naluri sebenarnya dimiliki oleh setiap orang dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan, hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, yaitu malu yang dicari atau dilatih atau muktasab, merupakan malu yang terbentuk karena usaha, malu yang diusahakan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Malu ini diperoleh dari proses mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah SAW dan mengenal Islam. Malu ini juga diperoleh dari kedekatan seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW dan kepada Islam. Rasa cinta akan mengantarkan seseorang kepada sikap patuh dan taat terhadap ajaran-ajaran Islam. Salah satunya adalah terdorong untuk berakhlak sesuai ajaran Islam, yaitu memiliki rasa malu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu bentuk-bentuk malu. Bentuk-bentuk malu itu dibagi menjadi tiga, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua malu kepada diri sendiri, dan yang ketiga malu kepada orang lain. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berusaha untuk menjauhi segala sesuatu yang tidak Allah sukai dan mengerjakan sesuatu yang Allah sukai. Yang kedua, malu kepada diri sendiri. Seseorang harus mempunyai rasa malu kepada dirinya sendiri. Malu kepada diri sendiri berarti malu ketika ingin melakukan perbuatan dosa atau kesalahan tatkala ia sendiri. Yang terakhir, malu kepada orang lain. Orang yang memiliki rasa malu kepada orang lain, maka ia tidak akan berani melakukan kesalahan atau perbuatan dosa di depan orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan malu. Seorang muslim yang memiliki rasa malu, mereka akan cenderung menghindari perbuatan yang tidak pantas, yang tidak bermoral, dan akan melakukan dosa-dosa. Karena mereka memiliki rasa malu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Serta mereka akan berusaha untuk menjalani kehidupan yang akan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keutamaan rasa malu. Yang pertama itu, malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu adalah cabang keimanan. Lalu Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang memiliki rasa malu. Malu adalah akhlak para malaikat. Malu adalah akhlak Islam. Malu senantiasa seiring dengan iman, dan malu akan mengantarkan seseorang ke surga.
Nah teman-teman, ada salah seorang sahabat yang mengecam saudaranya dalam masalah malu dan ia berkata kepadanya, sungguh malu telah merugikanmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Da'hu fa innal haya minal iman, yang artinya, biarkan dia karena malu termasuk iman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saya akan menjelaskan tentang zuhud. Apa sih itu zuhud? Nah, zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik untuk sesuatu yang meninggalkannya. Nah, jadi zuhud adalah meninggalkan kesenangan dunia untuk mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Nah, dalam kaitannya dengan dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang dihina. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa perilaku zuhud bukan berarti tidak mementingkan urusan duniawi dan bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama juga menjelaskan bahwa hal tersebut bukan termasuk dari zuhud. Nah, selanjutnya yaitu ada keutamaan zuhud. Keutamaan zuhud adalah memiliki posisi paling utama setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pasalnya zuhud menjadikan seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan segenap hatinya. Nah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah kepada dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kepada apa yang ada di sisi manusia maka manusia akan mencintaimu. Nah, adapun tanda sifat zuhud pada manusia adalah tidak adanya rasa ada tamak kepada harta orang lain, dan justru dia memberikan hartanya kepada orang lain atau sedekah terhadap hartanya. Nah, hal ini pun menjadi faktor keselamatan diri, sebab dituliskannya oleh Jamal Ma'mur. Nah, Jamal Ma'mur ini menjelaskan juga bahwa orang yang tidak zuhud juga ibaratkan orang yang mabuk atau tenggelam dan tidak mengetahui jalan karena lahir dan batinnya itu sibuk mencari pekerjaan dunia atau mementingkan dunia. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.